Halo teman-teman YouTube Abim. Untuk kali ini, di video kali ini saya akan cerita pengalaman latihan 3 hari di Sentul kemarin ya, untuk Abim Manyu. Nah, Abim ini latihan kita bawa 2 motor tetap, GTR dan MX Kings. Di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga progresnya apa saja, terus apa saja sih yang didapat sama Abim, dan apa saja setup motor yang kita rubah selama 3 hari di Sentul itu. Oke, yang pertama kita bahas MX King dulu ya. Untuk MX King di Sentul, karena Abim kemarin latihannya itu di sirkuit Mijen, terus di Kitvan. Nah, di Sentul ini banyak pengalaman yang baru yang Abim dapatkan, terutama tentang sudut kemiringan motor dan karena si Sentul ini tipikal sirkuitnya belok terus kan, body movingnya juga sangat terlatih ya dia. Nah, di situ Abim Manyu ini dapat ilmu atau pengalaman yang sangat bagus untuk kedepannya. MX King ini perubahan ada di sektor final gear kita. MX King kan ada 5 speed ya. Nah, Abim saya cobakan 5 speed, dia dapat time sekian, terus saya bikin 4 speed, dia dapat time sekian. Nah, ternyata paling nyaman Abim tetap memakai 4 speed waktu di Sentul ya. Nah, terus untuk sektor kaki suspensi depan saya keraskan. Tujuan dikeraskan saat kan ada fungsinya ada di R6 sama mau masuk R terakhir. Di situ butuh pengereman yang keras kan. Nah, waktu setup awal pakai suspensi yang kita bawa dari Jogja itu, stroke shock depannya masih terlalu pendek atau kurang keras gitu. Jadi motornya tuh saat mau masuk tikungan ada mantulnya depannya. Nah, itu kita keraskan, terus langsung improve di catatan waktu juga sudah semakin bagus. Untuk shock belakang sama juga, tapi tidak merubah spring, hanya kita keraskan dari kompresi saja. Saya keraskan sampai 4 klik ya, 4 klik. Nah, itu tapi untuk awal saya hanya ngeraskan 2 klik saja. Di hari berikutnya baru saya tambah 2 klik. Kenapa? Karena open gasnya Abim sudah semakin bagus. Nah, itu kebutuhan suspensi juga minta lebih keras sedikit gitu. Itu untuk MX King. Nah, di hari pertama dan kedua best time Abim itu ada di angka 1 menit bersih 1:00. Nah, untuk di hari ketiga saya juga banyak istilahnya ngobrol sama mekanik Pak Dwi MKO. Ada sisi-sisi dari sektor engine juga dibenerin. Malam kita lembur, kita coba ada beberapa perubahan. Di hari ketiga saya akan ceritakan nanti hasilnya seperti apa. Oke, untuk hari kedua kan kita mencoba GTR. Nah, di GTR ini powerful sekali motornya, sangat buka gas berangkat, sangat berbeda dengan MX King. Cuma kendala Abim di sini ada di sektor sasis ya, bodi ya, terutama R1, R2, R3 menuju R4 serta R8 menuju R9 sama R terakhir. Nah, itu kan movingnya banyak sekali.
movingnya banyak sekali. Kenapa Abim tidak bisa sekencang saat naik MX King? Ternyata GTR ini saat buat belok dia melebar terus. Dengan power badannya Abim yang masih kecil, dia sangat kesulitan untuk mengarahkan motor. Nah, best time GTR waktu kemarin itu ada di 101.1, hampir 1 menit bersih, hampir 1 menit lah. Nah, terus dari sektor kaki-kaki juga kita perubahannya hampir sama MX King. Cuma di hari ketiga kita memilih untuk memaksimalkan MX King yang time-nya sudah menurut saya untuk Suzuki Abim sudah semakin bagus ya. Nah, saya lanjutkan ke MX King di hari ketiga. Itu Abim langsung bisa bermain di time 59 terus sampai setelah jam 2 siang itu coba saya pakai pola sprint lap ya. Sprint lap itu artinya Abim saya suruh full 100% bener-bener kenceng, tapi saya jalankan cuma 3 lap. Alhamdulillah dia bisa di angka 59 kecil. Nah, itu menurut saya sudah suatu kemajuan yang besar ya, mengingat kita hanya 3 hari di Sentul. Terus dari situ kita rangkum lagi untuk 2 motor tunggangan Abim ini. Oh, suatu saat nanti saat ada event balap di Sentul lagi, ada beberapa sektor yang harus kita benahin, dan itu sudah menjadi PR kita saat kita pulang ke Jogja. Nah, itu dari sektor motor ya. Untuk rider sendiri, Abimanyu sendiri di Sentul bener-bener dia untuk pengertian lane menurut saya sih sudah bagus. Untuk technical di atas motornya pun juga menurut saya sudah bagus. Ada sektor kekurangan di fisik ya, mungkin karena badannya masih terlalu kecil untuk bisa mendapatkan arah motor yang bagus saat exit cornering. Itu butuh tenaga yang besar. Mungkin untuk seusia Abim tenaga yang dikeluarkan sangat-sangat besar, jadi dia merasa gampang lelah. Nah, sampai si tangannya dia tuh terkoyak ini di kapalan gitu, sampai terkoyak. Nah, dari situ kita pulang, saya banyak cerita, Abim juga banyak cerita bagaimana di Sentul. Intinya di Sentul itu sangat harus berirama, Pak, dia bilang itu. Kalau aku masuknya terlalu kencang nanti keluarnya juga nggak bagus, masuknya terlalu lambat juga keluarnya juga jelek. Intinya seperti itu. Terus dia mengakui sendiri, wah aku fisiknya masih kurang bagus, makanya pulang dari Sentul dia langsung memperbaiki fisiknya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Anda bisa latihan atau mungkin ada balap di Sentul. Mudah-mudahan Abim bisa memperbaiki kekurangannya itu. Saya rasa seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya menurut saya dengan waktu 3 hari dari datang awal dia mencetak time 104 terus bisa turun ke 59 kecil, sudah sangat fantastis lah untuk Suzuki Abim. Mungkin teman-teman yang melihat video ini jangan berpatokan bahwa ECU standar time-nya paling bagus sekian. Kita lihat dulu awal datang pembalap itu mendapatkan time seberapa, kemampuan pembalap juga seperti apa, dia bisa improve sampai sejauh mana. Itu yang harus kita hargai. Menurut saya seperti itu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.